Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sunandi, mahasiswa Universitas Primagraha. Dalam video ini, saya ingin berbagi refleksi tentang perjalanan belajar saya selama 1 semester dalam mata kuliah Manajemen Motivasi. Motivasi adalah kunci dalam mencapai tujuan, baik dalam belajar, bekerja, maupun kehidupan sehari-hari. Dan inilah pengalaman serta pemahaman saya selama 1 semester ini. Setiap proses belajar tentu memiliki tantangannya sendiri. Ada saat di mana saya merasa sangat termotivasi karena menemukan hal baru, tetapi ada juga momen di mana saya merasa kurang bersemangat. Namun, dari semua itu, saya belajar bahwa motivasi bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan perlu dipelihara dan dikelola dengan baik. Mata kuliah ini membantu saya memahami bagaimana cara menjaga motivasi dalam berbagai situasi. Selama 1 semester ini, saya telah mempelajari berbagai konsep penting dalam manajemen motivasi. Seperti yang pertama, konsep dasar motivasi. Yang kedua, teori-teori motivasi seperti teori Maslow, Herzberg, dan Max Celan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang keempat, jenis-jenis motivasi, yang antaranya yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang kelima, strategi meningkatkan motivasi dalam organisasi. Yang keenam, motivasi dalam konteks kepemimpinan dan manajemen. Dan yang ketujuh, aplikasi manajemen motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua topik ini, saya mulai memahami bahwa motivasi bukan hanya tentang dorongan dari luar, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun semangat dari dalam diri sendiri. Dari semua materi yang telah saya pelajari, yang paling berkesan bagi saya adalah strategi meningkatkan motivasi dalam organisasi. Misalnya, teori motivasi Maslow sangat membuka wawasan saya. Saya menyadari bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan penghargaan sangat berpengaruh terhadap semangat seseorang dalam bekerja dan belajar. Selain itu, konsep motivasi intrinsik mengajarkan saya bahwa motivasi terbaik datang dari dalam diri kita sendiri, bukan hanya dari faktor eksternal seperti penghargaan atau pujian. Ilmu yang saya pelajari ini tidak hanya sebatas teori, tetapi sudah mulai saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapi tugas yang sulit, saya mencoba menerapkan strategi self-motivation dengan menetapkan tujuan kecil dan memberi penghargaan pada diri sendiri setelah mencapainya. Saya juga belajar bagaimana cara membantu teman-teman saya agar tetap termotivasi dalam belajar. Misalnya dengan memberikan dukungan atau berbagai strategi belajar yang efektif. Dampak dari pembelajaran ini sangat terasa dalam kehidupan saya. Saya lebih memahami bagaimana menjaga semangat dalam belajar, bagaimana membangun kebiasaan positif, dan bagaimana mengatasi kehilangan motivasi ketika menghadapi kesulitan. Ilmu ini membuat saya lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai calon tenaga profesional di bidang manajemen sumber daya manusia. Belajar tentang motivasi mengajarkan saya bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelola semangat dan ketekunan kita. Saya percaya bahwa setiap orang bisa mencapai potensinya jika memiliki motivasi yang kuat. Semoga refleksi ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus belajar, berkembang, dan menemukan motivasi dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.